Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematik dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang turunan. Turunan merupakan cabang dari ilmu kalkulus. Turunan didefinisikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai-nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Perkenalkan, saya Alham Febrian. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mempelajari bagaimana sih turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum itu marilah kita cari tahu dulu apa sih itu turunan fungsi aljabar. Turunan fungsi aljabar merupakan materi yang erat kaitannya dengan limit fungsi dan gradien atau kemiringan garis. Turunan atau diferensial ini digunakan untuk menunjukkan perubahan gradien garis akibat perubahan nilai. Secara sederhana, turunan fungsi di suatu titik adalah gradien garis singgung fungsi di titik tersebut. Untuk memahaminya, marilah kita masuk ke konsepnya. Nah, untuk lebih memahami, teman-teman bisa melihat tabel grafik di atas. Dari gambar di atas merupakan grafik fungsi kontinu fx yang dipotong oleh sebuah garis lurus di dua titik, yaitu titik A dan titik B. Garis ini disebut sebagai garis sekant atau garis AB. Garis itu memiliki gradien tertentu berdasarkan letak absis atau koordinat X dan ordinat atau koordinat Y masing-masing titik. Jika kedua titik tersebut digeser saling mendekati satu sama lain hingga jarak antar titiknya mendekati 0, maka kemiringan garis juga akan berubah. Garis yang semulanya memotong kurva di dua titik akan berubah menjadi garis singgung yang tampak menyinggung kurva di satu titik saja. Karena jarak antar titik atau H mendekati 0, maka besarannya dapat diketahui menggunakan konsep limit dengan rumus sebagai berikut, yaitu M AB sama dengan limit H mendekati 0 delta Y per delta X, atau limit H mendekati 0 F kali X tambah H kurang Fx per H. Nah, gradien garis singgung yang diperoleh dari rumus tersebut itulah yang disebut dengan turunan fungsi. Apa aja sih rumusan turunan fungsi aljabar? Secara umum, turunan fungsi aljabar dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 f kali x tambah h kurang fx per h. Kemudian turunan fungsi aljabar juga memiliki rumus lain, yaitu rumus turunan fungsi pangkat. Namun jika ditemukan soal fungsi pangkat, maka rumus yang bisa digunakan untuk mempermudah mencari turunannya adalah f aksen x sama dengan n kali a kali x pangkat n kurang 1, di mana n adalah angka pangkat dan a adalah konstan. Selanjutnya yaitu rumus turunan fungsi komposisi. Selain itu, ada pula aturan rantai yang digunakan untuk mencari turunan fungsi komposisi. Bentuk fungsi tersebut adalah hx sama dengan f kali gx. Adapun rumus turunannya adalah sebagai berikut, yaitu h aksen x sama dengan f aksen gx kali g aksen x. Kemudian rumus selanjutnya yaitu rumus turunan fungsi pada operasi perkalian. Jika ditemukan soal fungsi berupa perkalian dengan bentuk fx sama dengan ux kali vx, maka rumus turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen x kali vx tambah v aksen x kali ux. Nah, selanjutnya ada juga rumus turunan fungsi pada operasi pembagian. Selain perkalian, ada pula fungsi berupa pembagian dengan bentuk fx sama dengan ux bagi vx. Rumus untuk mencari turunan dari fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan u aksen x v kali vx kurang v aksen x kali ux per v kuadrat. Nah, untuk memahami materi ini lebih lanjut, teman-teman dapat melihat contoh soal di bawah ini. Marilah untuk contoh soalnya, yaitu turunan fungsi dari fx sama dengan 3x adalah, maka kita dapat menjawabnya dengan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx tambah h kurang fx per h. Nah,
f aksen X sama dengan limit H mendekati 0 3 kali X tambah H kurang 3X per H. Nah, limit H mendekati 0 3X tambah 3H kurang 3X. Nah, karena 3X nya sama, maka kita coret dan hasilnya yaitu limit H mendekati 0 sama dengan 3H per H. H yang di atas dapat kita coret dengan H yang di bawah, maka hasilnya sama dengan 3. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa turunan fungsi linear f(x) sama dengan ax ialah a, di mana a merupakan nilai konstan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Nurul Aini dengan NIM 22231025. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi turunan fungsi trigonometri. Sebelum kita memahami pengertian fungsi trigonometri, kita harus tahu dulu apa itu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri adalah suatu fungsi yang membuat variabel x di bagian sinus, kosinus, serta tangennya dengan syarat perbandingan sinus, kosinus, dan tangen harus terletak di bagian basis, bukan sebagai pangkat. Nah, kita perhatikan contoh berikut. Fungsi f(x) sama dengan cos 4x, yaitu merupakan fungsi trigonometri. Nah, yang kedua, fungsi f(x) sama dengan 4 pangkat cos x. Nah, ini merupakan bukan fungsi trigonometri. Nah, lantas apa yang dimaksud turunan fungsi trigonometri? Turunan fungsi trigonometri adalah suatu proses turunan matematis yang melibatkan fungsi trigonometri. Nah, proses turunan pada fungsi ini bisa berlangsung 2 kali jika koefisiennya lebih dari 1. Kita perhatikan contoh berikut. Persamaan pertama itu f(x) sama dengan cos 2x. Ini untuk menurunkan fungsi di atas. Kita harus melakukan 2 kali turunan, yaitu terhadap kosinus dan 2x. Semakin rumit komposisi variabelnya, semakin panjang pula proses penurunannya. Persamaan kedua, f(x) sama dengan cos 2x pangkat 2 ditambah 3x. Nah, persamaan 1 memiliki variabel yang lebih sederhana dibandingkan persamaan 2. Pada persamaan 1, kita hanya perlu menurunkan kosinus dan 2x saja. Namun pada persamaan 2, kita harus menurunkan kosinus 2x pangkat 2 dan 3x. Apa saja turunan fungsi trigonometri? Nah, saat kita belajar trigonometri, kita sudah mengenal istilah sinus, kosinus, dan tangen kan? Nah, turunan fungsi trigonometri juga termasuk ketiganya, yaitu terhadap fungsi sin x, turunan terhadap cos x, turunan terhadap tan x, turunan terhadap secant x, dan turunan terhadap kosen x. Dalam penerapannya, fungsi ini bisa dikembangkan layaknya fungsi aljabar, misalnya fungsi komposisi yang memuat trigonometri. Nah, apa saja rumus turunan fungsi trigonometri? Pasti sudah paham kan dengan konsep turunan secara umum. Misalnya, jika fungsi f(x) sama dengan 2x diturunkan terhadap x, akan dihasilkan f aksen x sama dengan 2. Jika f(x) sama dengan 2x pangkat 2 diturunkan terhadap x, akan dihasilkan f aksen x sama dengan 4x. Nah, itu seperti apa contoh turunan fungsi trigonometri? Turunan terhadap fungsi sin x. Jika fungsi yang membuat sin x diturunkan terhadap x, akan dihasilkan fungsi cos x. Nah, kita perhatikan contoh berikut. f(x) sama dengan sin x, itu menghasilkan f aksen x sama dengan cos x. Nah, yang kedua, turunan terhadap fungsi cos x. Jika fungsi yang membuat cos x diturunkan terhadap x, akan dihasilkan fungsi sin x. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. f(x) sama dengan cos x menghasilkan f aksen x sama dengan min sin x. Untuk memudahkan kita mengingat, kita simak dulu gambar berikut. Gambar berikut ini tuh menunjukkan tanda panah yang menunjukkan hasil turunannya. Nah, turunan fungsi sinus dan kosinus di atas merupakan dasar yang nantinya akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal-soal terkait turunan fungsi trigonometri. Nah, selain itu, kita harus juga mengenal beberapa rumus identitas untuk memudahkan penyelesaian soal-soal fungsi trigonometri. Nah, yang pertama, rumus identitas perbandingan. Tan nx sama dengan sin nx per kosinus nx.
kontangen nx sama dengan cos nx per sin nx. Nah, yang ada pun selanjutnya rumus identitas Pitagoras. Sin pangkat 2 nx ditambah cos pangkat 2 nx sama dengan 1. Tan pangkat 2 ditambah 1 sama dengan sekon pangkat 2 nx. Yang kemudian tan pangkat 2 ditambah 1 sama dengan koset 2 pangkat 2 nx. Nah, adapun rumus sinus sudut rangkap. Sin nx sama dengan 2 sin n per 2x. Cos n per 2x. Nah, kosinus sudut rangkap. Cos nx sama dengan 1 kurang 2 sin pangkat 2 nx per 2x. Nah, itu merupakan rumus-rumus yang bisa kita pelajari. Kita masuk ke contoh soal turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk mengasah pemahaman kita tentang materi kali ini, kita simak dulu contoh berikut. Contoh pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang pertama, fx sama dengan 3 cos x dikurang 1 per kontangen x. Nah, pembahasannya mula-mula kita harus menguraikan fungsi tersebut menurut rumus yang umum berlaku. Dalam hal ini digunakan rumus identitas kebalikan dan perbandingan. Fx sama dengan 3 cos x min 1 per kontangen x sama dengan 3 cos x per kontangen x dikurang 1 per kontangen x sama dengan 3 cos x per cos x dikurang tan x. Nah, mendapatkan hasil 3 sin x dikurang tan x. Nah, lalu turunkan bentuk penyederhanaan fungsi di atas ini. Fx sama dengan 3 sin x sama dengan tan x. Menghasilkan fx sama dengan 3 cos x dikurang sekon kuadrat x. Jadi, turunan fx sama dengan 3 cos x dikurang 1 per cos x adalah fungsi fx sama dengan 3 cos x dikurang sekon pangkat 2x. Nah, contoh kedua. Nah, diketahui fx sama dengan 2x pangkat 4 tan 5x. Nah, tentukan turunan pertama dari fungsi ini. Nah, pembahasannya dari fungsi di atas ini kita dapat memisalkan sebagai berikut. Nah, misal ux sama dengan 2 pangkat 4 menjadi 4 aksen x sama dengan 8x pangkat 3. Nah, kemudian fx sama dengan tan 5x menjadi f aksen x sama dengan 5 sekon pangkat 2 5x. Untuk mencari turunan pertamanya, gunakan sifat turunan fungsi aljabar berikut. Fx sama dengan ux dikali vx. Jadi, fungsi fx sama dengan ux dikali fx ditambah ux dikali fx. Nah, dengan demikian kita mendapatkan hasil. Nah, jadi turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 4 dikali tan 5x adalah f aksen x sama dengan 2x pangkat 3 4 tan 5x ditambah 5x sekon pangkat 2 5x. Nah, Halo Sobat Matematik, pada materi sebelumnya kita telah mempelajari definisi turunan, turunan fungsi aljabar, dan turunan fungsi trigonometri. Nah, untuk kali ini kita akan membahas turunan fungsi logaritma dan eksponen yang tentunya akan lebih menarik. Yang pertama, yaitu turunan fungsi logaritma. Fungsi logaritma yang paling sederhana berbentuk y sama dengan a log x dengan basis a dan numerusnya adalah x. Adapun bentuk turunan fungsi logaritma yang paling sederhana adalah yang pertama, y sama dengan a log x, maka y aksen sama dengan 1 per x dikali a log e. Bentuk yang kedua, y sama dengan a log gx, maka y aksennya adalah g aksen x per gx dikali a log e. Dengan catatan, e adalah bilangan Euler. Agar kita lebih memahami materinya, kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, tentukanlah turunan fungsi logaritma dari y sama dengan 2 log x. Maka y aksen sama dengan 1 per x dikali 2 log e.
Contoh soal yang kedua adalah Y sama dengan 2 log 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X dikurang 7. Maka untuk penyelesaiannya, kita misalkan Gx sama dengan 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X dikurang 7. Maka G aksen X sama dengan 6X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Langkah selanjutnya, menentukan turunan dengan menggunakan rumus, di mana Y sama dengan 2 log 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X dikurang 7. Maka Y aksennya adalah G aksen X per Gx kali A log E, menghasilkan 6X kuadrat dikurang 2X tambah 1 per 2X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 ditambah X dikurang 7 dikali 2 log E. Oke teman-teman, sekarang masuklah kita kepada turunan fungsi len. Nah, sebelum kita mempelajari turunan fungsi eksponen, kita harus mempelajari turunan fungsi len, yaitu bentuk len sebenarnya sama dengan bentuk logaritma, hanya saja basisnya adalah E. Dan untuk sifat-sifat len juga sama dengan sifat-sifat logaritma. Bentuk E log X itu sama dengan E len X. Berarti len X ataupun E log Gx sama dengan E len Gx, sama artinya dengan len Gx. Nah, adapun bentuk dari turunan fungsi len, yang pertama adalah Y sama dengan len X, maka Y aksen sama dengan 1 per X. Yang kedua, Y sama dengan len Gx, maka Y aksen sama dengan G aksen X per Gx. Untuk pembuktiannya menggunakan turunan logaritma di atas dan sifat logaritma A log A sama dengan 1, di mana Y sama dengan A log X menghasilkan Y aksen sama dengan 1 per X dikali A log E. Maka Y sama dengan len X sama dengan E log X, yaitu Y aksen sama dengan 1 per X dikali E log E, sama dengan 1 per X dikali 1, hasilnya 1 per X. Setelah kita mempelajari turunan fungsi len, maka kita mempelajari turunan fungsi eksponen. Bentuk turunan fungsi eksponen, yang pertama, Y sama dengan A pangkat X, maka Y aksen sama dengan A pangkat X dikali len A. Bentuk khususnya, Y sama dengan E pangkat X, maka Y aksen sama dengan E pangkat X len E, menghasilkan E aksen dikali E pangkat X dikali 1 sama dengan E pangkat X. Bentuk yang kedua, Y sama dengan A pangkat Gx, itu menghasilkan Y aksen sama dengan G aksen X dikali A pangkat Gx dikali len A. Bentuk khususnya, Y sama dengan E pangkat Gx menghasilkan Y aksen sama dengan G aksen X dikali E pangkat Gx kali len E sama dengan G aksen X dikali E pangkat Gx. Untuk catatan, kita harus mengetahui len E sama dengan E len E, sama hasilnya dengan 1, sesuai dengan sifat logaritma, dengan E bernilai 2,718 dan E merupakan bilangan Euler. Kita masuk kepada contoh soal. Yang pertama, tentukanlah turunan fungsi eksponen dari Y sama dengan 2 pangkat X. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 2 pangkat X dikali len 2. Contoh soal yang kedua, tentukan turunan fungsi eksponen dari Y sama dengan 3 pangkat 3X pangkat 2 dikurang 2X ditambah 1. Untuk penyelesaiannya, kita misalkan Gx sama dengan 3X pangkat 2 dikurang Gx ditambah 1, maka G aksen X sama dengan 6X dikurang 2. Maka kita dapat peroleh hasilnya Y sama dengan 3
pangkat 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 1, Y aksennya adalah G aksen X dikali A pangkat GX kali len A. Kita masukkan nilai yang tadi, maka 6x dikurang 2 dikali 3 pangkat 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1 dikali len 3. Baiklah Sobat IPA, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.